Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Dengan kata-kata ini, Yesus menegur para muridnya. Akan tetapi, teguran itu pun sebenarnya ditujukan kepada kita juga. Yesus juga menegur kita karena kita merasa takut berkaitan dengan banyak hal. Ini adalah pelajaran yang sangat baik yang Ia ingin ajarkan kepada kita. Seringkali kita merasa khawatir tentang begitu banyak hal tanpa banyak kepercayaan akan kebaikan Allah dan kuat kuasanya. Kita tidak membutuhkan bukti bahwa rasa takut itu sangat menyebar luas. Orang-orang miskin merasa takut bahwa mereka tidak dapat survive dalam kehidupan yang semakin sulit. Uang belanja sembako yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, uang sekolah anak-anak mereka, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Orang-orang kaya merasa takut kehilangan kekayaan yang mereka telah berhasil timbun selama ini. Mungkin karena salah hitung dalam investasi lewat pasar modal. Orang-orang dengan latar belakang pendidikan biasa-biasa saja takut berbincang-bincang dengan mereka yang berpendidikan tinggi karena mereka merasa rendah diri dan khawatir dipermalukan. Orang-orang yang berpendidikan seringkali merasa takut kehilangan posisi sosial dan prestise mereka. Di sisi lain juga, masih ada pengaruh tahayul di sana-sini dalam kehidupan kita manusia. Misalnya, orang lebih berani menabrak manusia daripada seekor kucing yang menyeberang jalan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang tanpa agama atau tanpa iman merasa takut menghadapi ketidakpastian hidup dan teristimewa terhadap kapan datangnya maut. Akan tetapi sungguh sangat menyedihkan dan sangat mengejutkan untuk melihat orang-orang yang kelihatan beriman justru tidak dapat membebaskan diri dari rasa takut. Orang-orang yang disebut terakhir ini adalah seperti para murid Yesus dalam bacaan Injil tadi. Walaupun Tuhan Yesus sendiri ada bersama mereka dalam perahu ketika mereka terjebak di tengah amukan angin ribut, mereka masih saja berseru kepadanya dalam ketakutan mereka, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dalam kebaikannya, Yesus membentak angin ribut dan danau sehingga menjadi teduh sekali. Namun, Ia menegur para murid untuk ketiadaan iman dan rasa takut mereka yang tetap ada walaupun Ia berada di TKP bersama mereka. "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga
mengalamatkan teguran yang sama kepada kita sehubungan dengan rasa khawatir dan rasa takut kita akan hal-hal kecil. Kita lupa bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Dia adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius bab 1 ayat 23, bandingkan juga bab 28 ayat 20. Kita merasa khawatir tentang kesehatan kita yang terus menurun. Kita merasa khawatir akan masa depan anak-anak kita dan lain sebagainya. Tentu saja ada yang dinamakan rasa takut yang sehat atau keprihatinan yang sehat. Kita harus mengambil langkah jaga-jaga yang diperlukan bagi kehidupan kita, keluarga kita, kesejahteraan spiritual kita sekeluarga, juga pandangan yang sehat tentang dosa dan segala akibatnya. Namun ada banyak sekali kekhawatiran bodoh yang menghambat pekerjaan kita, kebahagiaan kita, dan juga kehidupan spiritual kita. Ini adalah rasa takut yang membuat Yesus menegur kita dan meminta kepada kita untuk hanya mengingat bahwa Dia selalu ada bersama kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berkenanlah mengungkapkan misteri apa yang Kau kehendaki dari kami. Semoga sabda Yesus saksimu mengarahkan hidup kami di jalan yang lurus, sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.